Halo. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Raja Kurcaci Channel. Di video kali ini kita mau tes unit dari Wuling Almas tipe RS. Di sini gua ada teman yaitu dengan Mas Dede ya. Oke guys, ini kita lagi coba sebenarnya sih dari Adaptive Cruise Control ya. Ini udah diaktifin ya? Udah diaktifin. Oke. Kemudian ini fiturnya akan membaca juga dari depan ya. Ini ada otomatisnya ya? Otomatisnya ya. Jadi pada saat kita menggunakan mobil ini dan mengaktifkan fitur ini, maka ada sensor ya. Radarnya juga yang di depan itu bekerja secara otomatis mendeteksi adanya benda atau mobil seperti itu ya. Nah, untuk Wulingnya sendiri sebenarnya ini fiturnya ini tidak semuanya full otonomous ya. Jadi Wuling sendiri mengatakan ini levelnya level 2 seperti itu. Jadi bukan mengandalkan keseluruhan dari penggunaan mobil, kita lepas dari kontrol ya, seperti itu ya. Sih. Mempermudah ya tepatnya ya, seperti itu. Ini untuk dari keseluruhan mobil ini lebih senyap ya katanya sih. Yang sebelumnya dari fan yang di depan itu lebih nggak berisik ya, seperti itu ya. Nah, di depan kita ini juga udah ada fitur yang dari head unit ini. Head unitnya ini udah diperbarui ya. Jadi artinya tampilannya dari user interface ini sendiri udah support dengan Android versi 10 bahkan versi 11 ya, seperti itu ya. Dan juga banyak ya tombol-tombol ya yang di sini banyak banget dari kecepatan ACC. Nah, ACC ini adalah Adaptive Cruise Control ya, untuk mengatur interval kecepatannya ya. Itu kurang lebih 30 km per jam dia akan mengikuti, seperti itu. Kemudian banyak fitur lainnya nih, seperti ini, mendeteksi berdasarkan dari lane keeping assist-nya. Kemudian ada lane departure warning-nya ya, seperti itu. Ini kita lagi kondisi biasa ya? Biasa. Oke, kondisi biasa. Cuma kalau dia kondisi biasa dia standby. Oh gitu. Ketika udah ada mobil lagi depannya yang dekat, dia deteksi lagi. Oh seperti itu ya? Nah, ini standby. Kalau kita matiin ya mati total. Ini setir ini sebenarnya ngebaca nggak sih dari garis-garis yang ada di jalan sebenarnya? Sebenarnya nggak semua garis ya Pak ya, karena di jalanan kita nih banyak yang marka jalannya nggak begitu jelas kan ya. Oke. Jadi kalau buat nyobain yang lebih jelas itu harus ada marka jalannya gitu. Oh seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk jalanan di Indonesia ini keseluruhan belum support ya, tapi seenggaknya dari Wuling Almas RS ini sudah support untuk mewakili jalanan yang apabila sudah ada garisnya ya, seperti itu ya, marka jalannya. Kalau boleh tahu ini sebenarnya dari RS sendiri ini nggak ini ya, apa namanya, kedepannya itu yang fase 1 atau fase 2 itu memang nggak memungkinkan untuk ditambah fitur ya, enggak ya? Kayaknya sih enggak Pak. Oh seperti itu ya. Dikasih perbedaan lah. Oke. Jadi memang guys, untuk Wuling Almas RS ini memang dikhususkan memang edisinya seperti ini, seperti itu. Kemudian dari segi lampu juga udah ada perbedaan di bagian belakangnya ya, seperti video yang kita ulas sebelumnya. Kemudian kalau untuk mesin sama ya? Mesin sama guys. Kapasitas, torsi yang segala macam sama. Seperti itu ya. Ini kita lagi coba nih guys. Kebetulan ini wilayahnya wilayah padat ya, lumayan ya, model plan. Untuk ADAS-nya sendiri juga fiturnya juga canggih ya, seperti itu. Nah di sini kalau dilihat dia, nah itu udah otomatis. Ketika ada mobil yang datang, yang muncul ya, itu akan secara otomatis ngerem. Tapi sebenarnya ini baru-baru agak kaget nggak nih Mas Dede? Lumayan, karena yang pasti nggak biasa kan tiba-tiba dia langsung rem. Dan itu pun kondisi di depan ada mobil berhalangan ataupun dia nyalip seperti ini gitu. Oh gitu ya. Jadi untuk kita sendiri dari mulai otomatis kita aktifkan, itu kita bisa apa namanya, bisa setting pada saat kita rem sendiri
sendiri itu apakah dia langsung berhenti atau gimana? Jadi sebenarnya sih banyak ini sih Pak, ada 3 nih yang di sini. Karena dia kalau emang udah parah dia berhenti total. Oh gitu ya. Total dia. Seperti itu Jadi ya. ada yang sampai ngeremnya pelan-pelan kayak gitu itu. Cuman nggak sampai hantam. Seperti itu ya. Jadi memang kebetulan kita juga udah ada langsung yang nyoba langsung dari orang wulingnya nih, seperti itu ya. Ini Mas Dede nih. Jadi kalau buat teman-teman nih yang pengen cari mobil Wuling Almas, kan sekarang biasanya nih masih nonton di YouTube aja nih. Ya kalau mau test drive atau langsung booking ini bisa langsung. Nanti. Kemana ini Mas? Ke dealer kita Wuling Karawaci, Jalan Imam Bonjol nomor 10 Tangerang. Oke guys. Nah, ini recommended banget. Jadi kalau misalkan dulunya itu, kalau gue pribadi ini kan dulu makainya masih yang fase 2 ya. Nah, ini bener-bener enak banget ya di fase Almas yang terbaru nih, Almas RS ini, karena berbagai fitur yang rivalnya kita sebutkan secara contoh misalnya untuk Honda CR-V Turbo sendiri itu terpaut lumayan harganya ya. Kalau kurang lebih misalkan 570 juta, ini lebih murah Almas tentunya, tapi bukan berarti kita nggak mengurangi fitur di bawahnya seperti itu. Kadang-kadang kan orang berpikiran brand ya, tapi sebenarnya sih tingkat kenyamanannya seperti itu. Kalau kita mencari brand tentunya ya mungkin ada harga brand gitu ya, tapi kan kita nyari dari segi value-nya ya, value for money-nya. Untuk fitur-fiturnya sendiri yang mobil di bawah harga 500 juta itu bisa dapat secanggih ini kan jarang banget ya tentunya ya. Oke, ini lagi pakai yang 65 km per jam ya, jadi itu otomatis ngerem ya, ngikutin dari mobil yang di depannya ya, seperti itu. Sebenarnya proses seperti ini aman nggak sih Mas? Sejauh ini sih aman sih Pak. Aman ya? Belum ada ini, karena secara otomatis ya? Ya secara otomatis, karena memang sih bukan kita lepas kendali ya, sebetulnya itu salah sih kalau kita lepas kendali, karena kita harus tetap pegang setir, karena dia emang nggak gerak sendiri kan, kecuali memang keluar dari jalur dia kasih peringatan doang. Oh seperti itu ya? Jadi dia nggak ada bahasa kayak nyetir sendiri. Iya betul. Nggak, saya beranggapan kalau misalkan mobil nih otomatis sering ngerem, tapi emang sebenarnya itu kontinuitas dalam berkendara ya? Iya betul. Jadi artinya kalaupun misalkan dia pada saat mendeteksi di depannya secara mendadak dan tiba-tiba rem, itu sebenarnya sih memang udah otomatis refleks kita juga ya, seperti itu ya, penggantinya ya. Pengganti lah. Seperti Mempermudah sih, lebih mempermudah ya, assist-nya ya. Ini yang untuk kita coba ini variannya yang tipe apa ini Mas Dede? Almas RS 17 Pro, ini yang paling tinggi. Oh ini tipe paling tertinggi ya. Untuk saat ini yang 17. Oke, gitu ya. Dapat harga diskon lumayan ya. Diskon the best ya. Jadi kalau yang nonton video kali ini, misalkan harganya berapa, mungkin bisa langsung kontak ya, nanti ada di deskripsi dari video kita ini. Kalau kalian mau tanya-tanya ataupun detail, boleh datangin aja seperti itu. Oke, bisa servis juga nih, datangin ke rumah nih, luar biasa nih emang Wuling ya. Oke, kalau ada pas test drive-nya, jadi nggak perlu mikir-mikir ngeliatin di fitur di Facebook terus ya, ngeliatin dari media sosial nih mobil kayak gimana ya, seperti itu ya. Kita langsung datengin ke rumahnya, tetap ikutin protokol kesehatan. Betul. Yang pastinya mobil aman, bersih. Oke. Ini ada fast chargingnya juga, itu nanti akan nge-charge secara otomatis. Dan ini juga interkoneksi ya, itu pakai Wise ya, sistem Wise itu. Jadi Wuling menyebutnya itu Wise ya guys, seperti itu. Cukup gimana ya, fiturnya lumayan banyak. Sampai-sampai ini mikir nih, ini kira-kira dari fase yang 2 yang gue punya ini bagusnya ganti ke RS apa enggak nih? Harusnya ganti atau nambah. Oke, gitu ya. Nambah ya? Nambah dong, harus.
dia nih benar-benar beda banget. Menunya banyak, tampilannya juga Lebih ke seperti Android banget. Android banget. Jadi kalau kalian mungkin biasanya menggunakan fiturnya, nih ada nih tampilannya tuh, AC-nya itu sudah ada ionnya ya. Iya. Seperti itu tuh, udah teknologi pembersih udara ya. Pembersih udara. Filter udaranya seperti itu. Nah, tampilannya sendiri juga seperti dashboard dari Wuling seperti itu. Kemudian dari mapnya kita coba ya, mapnya. Ini ada map. Nah, ini sangat banget membantu nih. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya yang punya fase 1 atau fase 2 itu dikoneksikan Wuling, jadi di sininya dia langsung menampilkan langsung ya. Jadi memang udah dari aplikasinya sendiri. Seperti itu. Bagus ya. 360-nya juga kita coba ya. Oke guys, ini contoh dari 360-nya. Ini sampai fender, sampai bannya lebih jelas. Jadi tampilannya lebih menarik ya. Ya. View-nya juga bagus ini dari atas ya, full ya. Dan gambarnya itu lebih tajam dibandingkan versi sebelumnya, seperti itu. Tuh, lebih tajam ya guys. Gambarnya lebih tajam. Beda banget. Dari sudut-sudutnya bisa diganti sebelah kanan dan sebelah kiri seperti itu. Nah, ini yang membuat kita lebih pede nih pada saat tanjakan mau turun, tapi kita nggak tahu nih di depan kita ada batu atau ada yang benda yang menghalangin, seperti itu. Beda ya Pak emang modelnya? Beda banget ini. Beda banget ya. Seperti itu ya. Kalau untuk ini tampilan belakangnya, kemudian ini untuk kelas dari mobil ya, mobil-mobil saat ini SUV ini cukup besar banget panoramic sunroofnya, seperti itu, gitu ya. Jadi kalaupun dilihat di sini pengaturannya semuanya seperti itu. Coba kita ulang. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Oke. Tutup sunroof. Tutup sunroof. Oke guys. Jadi emang benar-benar membantu banget ya. Selain fitur pertamanya itu yang dari WIND ya nyebutnya ya, Wuling Comment Indonesia ya. Jadi itu membantu banget untuk mobil memerintahkan dari fitur-fitur yang ada seperti untuk itu. Fiturnya sendiri guys, di sini ada sensitivitas peringatan tabrakan depan. Jadi kita bisa mengatur dari tingkatannya ya, dari tinggi, tengah, rendah. Artinya pada saat kita mau mendekati dari mobil di depan ataupun benda lainnya, itu akan mengeremnya secara sensitif tingkatannya dari tinggi, tengah, dan rendah. Begitu. Ada kepekaannya rendah dan tinggi ya, seperti itu. Ini ada LDW-nya juga ya. LDW-nya itu kita nyebutnya Lane Departure Warning ya. Jadi pada saat misalkan kita lagi berkendara, misalnya berada di tol contohnya, kemudian ada lane-nya, ada garis marka sebelah kanan ya, kemudian kita agak ngantuk nih, tiba-tiba mau keluar nih, itu ada vibrate, sebenarnya ada getar ya di sini ya. Jadi di Wuling sendiri sebenarnya udah ada getarannya seperti itu. Pertama sih suara, kedua baru getaran. Kalau udah parah kan, Oh gitu ya. baru dia dibalikin lagi. Jadi gimana tadi sistemnya kalau di handphone ini akan mendaftarkannya secara satu akses ya? Ya, satu akses. Jadi untuk setiap pembelian Wuling Almas RS, setiap yang punya atas nama STNK itu didaftarkan di SGMW atau ATPM-nya nih. Oh seperti itu ya. Melalui email. Oh gitu. Dan dia bisa cloning beberapa handphone, tapi tetap Persetujuannya ya. persetujuan dari handphone yang pertama yang daftar. Oke, jadi authorize ya. Jadi artinya pada saat kita mau cloning ataupun menggunakan device kita yang lain, itu nggak serta-merta kita dengan mudah menggampangkan ya. Jadi artinya lebih safety ya, lebih secure ya. Pastinya lebih ini. Oke. Jadi dia harus daftar dulu emailnya ke persetujuan juga dia. Seperti itu ya. Ini yang benar-benar menarik tadi adalah mungkin nanti untuk dari Wuling Almas sendiri kan tadi ada Wise ya, terus sistemnya
Itu kita bisa ngetes dari handphone tuh apa aja sih? Nanti fitur ada ya? Ada semua, nanti kita cobain, kita berhenti dulu. Oke, kita coba berhenti ya guys. Ini coba kita jelaskan ya. Ini full session lah, pokoknya kita ngejelasinnya full buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and video ini. Dan kalau kalian benar-benar suka, boleh deh, mendingan dibeli, diangkut ya sekali. Oke, kita mau bahas sekarang. Ini kita berhenti ya guys. Kita berhenti. Kita akan membahas dari fitur yang ada di ponsel ya. Oke guys. Ini kita udah konekin handphone kita yang udah terdaftar di mobil yang kita punya, Almas. Sudah daftar email. Nah, ini sudah terhubung Wise-nya atau IOV-nya. Nah, ini kita kunci kendaraan ya. Iya. Ya kan? Oke. Pencet lagi. Kunci kendaraan. Pencet aja, pencet. Seperti itu ya. Ya, itu buka. Itu buka ya. Saya buka kok. Saya kunci. Membuka kunci ya. Membuka kunci. Kita tekan. Oke. Itu ya buka. fiturnya ya. Ini pintu belakang. Ini pintu belakang ya. Pintu Berarti belakang pintu belakang itu terbuka berdasarkan dari sini ya. Dari sini. Khusus belakangnya aja ya. Belakangnya aja. Jadi nggak sembarangan bisa semua kebuka gitu kan. Oke. Kita kunci lagi. Terus kita apa tuh? buka jendela mobil Buka jendela ya. Ya. Ini benar-benar buka jendela ini guys. dari handphone. Dari handphone ya. Coba kita samperin ya. Ini kalau tutup enggak ya? Oke, nggak apa-apa, ini udah terbuka ya. Ini bisa tertutup nih guys. Oke, ini canggih banget ya guys. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya menggunakan fase 1 sama fase 2, di fase RS ini atau tipe Almas RS ini benar-benar bisa bermanfaat banget, bisa nutup dan sekaligus membuka dari seluruh jendela ini ya. Seperti itu ya. Kalau panoramik juga bisa nggak? Kalau panoramik enggak. Dia Panoramik cuma enggak ya? aja. Oke, baik. Kemudian, nah ini kita coba lagi ya, seperti itu ya, kebuka ya. Canggih banget ya guys ya. Oke, Kita coba lagi yang nyalakan mesin. nyalakan mesin Ya. Oke, sekarang kita akan menyalakan mesin oleh Mas Dede ya, dari handphone ya, seperti itu ya. Oke, kita coba untuk menghidupkan ya. Oke, di tengah-tengah sini sudah hidup mesinnya ya. Jadi kita menghidupkannya dengan satu tombol aja melalui dari handphone seperti itu. Terus fiturnya buka kunci ya ini ya. Jadi kalau pada saat kita melakukan proses untuk hidupkan mesin, sekarang kita buka kuncinya juga seperti itu ya. Nah, untuk posisi jauh dari jarak jauh kita kunci ya sekarang ya. Kita kunci ini juga bisa guys. Ini kondisinya kunci sekarang ya. Kunci ini. Jadi nggak bisa dibuka, jadi aman seperti itu ya. Oke. Ini buka ya. Ini kita buka seperti itu ya. Nah, ini kebuka nih. Jadi buat kalian yang misalnya nih suhu kondisi mobil pada saat parkir panas dan kebetulan kita sedang berada di luar mobil ya, ini bisa kita aktifkan Wise tadi untuk membuka mesin, membuka mobil sekaligus untuk menghidupkan mesin juga. Jadi artinya AC kita hidupkan, kemudian dalam kondisi dingin baru nanti kita masuk. Itu cukup membantu banget, mantap guys. Ini AC dingin. Seperti itu ya, ini udah hidup. Oke guys, sekian review dari kita, dari kami ya. Semoga kalian bisa jadi pedoman ya kalau misalkan ingin mencari mobil. Carilah mungkin yang pembeda ya, jangan pasaran di jalanan ya. Almas RS ini cukup bagus, recommended banget buat kalian yang baik mau punya mobil yang kedua ataupun yang pertama ya, seperti itu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, nanti akan kita informasikan di link deskripsi di bawah ya. Yang ingin komen boleh. Oke, akhir kata kita sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys, sampai jumpa.